Ada anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah itu yang dipertanyakan di sekitar itu mekanismenya aja. Di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. Mengenai kegiatan penyidikan yang saat ini masih terus dilakukan oleh KPK terkait penyelenggaraan Formula E, masih terus dilakukan pengumpulan bahan keterangan oleh tim penyidik KPK. Di antaranya dengan kemarin benar telah memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta untuk meminta keterangan dan verifikasi terhadap yang bersangkutan. Adapun mengenai materi dan pihak yang baik itu akan ataupun telah dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim penyidik tentu tidak bisa kami sampaikan saat ini. Di dalam kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan tentu tim penyelidik KPK memiliki strategi yang tidak bisa kami sampaikan secara detail kegiatannya. Namun demikian, tentu KPK berharap masyarakat terus memantau dan mengawal kegiatan yang sedang KPK lakukan ini. Kalau saya menilai sederhana bahwa Formula E itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Karena semua program tidak berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia, walaupun persiapannya sampai hari ini tidak nampak persiapannya begitu serius atau persiapan yang begitu matang. Kenapa tidak matang? Contoh kemarin yang namanya lelang saja gagal. Ini menandakan bahwa kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap penyelenggaraan Formula E tidak clear. PDIP masih belum rela ajang Formula E berjalan dengan sukses. Beberapa waktu kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyebut anggaran sebesar 560 miliar untuk Formula E yang bersumber dari APBD DKI bukan untuk dinikmati warga Jakarta, melainkan lari ke luar negeri. Ia menyebut uang itu digunakan untuk membayar komitmen fee ke Formula E Operation yang bermarkas di Inggris. Pras mengatakan anggaran itu berpotensi digunakan untuk satu kali balapan Formula E, sebab kepala daerah yang menggantikan Gubernur Anies Baswedan tidak berkewajiban melanjutkan programnya. Politikus PDIP itu juga meyakini hal ini menjadi penyebab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada 15 Agustus 2019 lalu mengirimkan laporan kepada Anies Baswedan. Salah satu isi laporan itu menyebutkan bahwa kewajiban pembayaran komitmen fee selama 5 tahun bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 92 ayat 6. Pras juga menyinggung soal besaran komitmen fee di Jakarta merupakan yang paling besar dibandingkan negara-negara lain. Ia mencontohkan penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya dikenakan biaya nomination fees for the city of Montreal senilai 1,7 miliar dan race fees senilai 17 miliar dengan total biaya sebesar 18,7 miliar. Di sini memang tampak Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan. Tapi nyatanya Jakpro sebagai pelaksana sepenuhnya ada di bawah kendali gubernur. Kritik Prasetyo ini merujuk pada pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memastikan anggaran yang dikeluarkan untuk turnamen Formula E akan dinikmati warga Jakarta. Turnamen tersebut akan digelar di ibu kota, tepatnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022 mendatang. Namun Anies membantah tuduhan Pras lantaran Pras tidak mengetahui sepenuhnya. Tidak sampai situ,
ia mempertanyakan apa yang dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol yang meminjam uang ke Bank DKI Jakarta 1,2 triliun. Jika uang itu nantinya digunakan untuk kegiatan akbar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu balapan mobil Formula E, maka ia akan melaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri. Hal itu ia tegaskan dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan Bank DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan tidak ingin suudon dengan orang karena sama larinya ke infrastruktur mau diperbaiki untuk Formula E, dan ia hafal Ancol, tempat dirinya bandel. Ia sudah merasakan semua Ancol. Sudah terlalu banyak dana publik yang digunakan oleh Formula E, mulai dari APBD, dana PT Jakpro, pinjaman Bank DKI ke Dinas Pemuda dan Olahraga, dan sekarang giliran pinjaman Ancol. Kita ini mah nggak goblok-goblok juga nih. Ini kok ada satu kebersamaan, ya, peminjaman uang yang nggak kecil 1,2 triliun. Saya sebagai pimpinan dewan juga saya agak-agak risih Pak dengan situasi kondisi pandemi COVID seperti ini. Jadi saya minta penjelasan jangan teori Pak, ini udah bisa lapangan Pak. Lu pinjam duit buat apa? Kalau itu uangnya lu pinjam uang DKI yang 1,2 itu buat trek formula, gua akan laporkan Pak. Saya sebagai pimpinan dewan. Saya akan laporkan kepada Baris pasti. Dana untuk Formula E dilakukan oleh Jakarta Property. Kita hanya lahan dan sistem yang B2B, Jakpro akan menyewa ke kita. Kemudian ada mekanisme tiketing dan sebagainya, kita dapat hasil dan seterusnya. Dan juga selain itu mengangkat citra Ancol untuk bangkit dari pandemi dengan skala adanya. Kaitannya dengan Formula E, bahwa Formula E itu Ancol hanya berstatus sebagai meminjamkan lokasi yang mana ini dibayar sewa oleh Jakpro nantinya. Itu saya kira sudah clear di situ ya pernyataan dari direktur, dan kita semua hadir di situ merekam dan juga menyaksikan. Saya kira itu sudah cukup lah untuk jadi pegangan kita ya. Dengan demikian, ia memberikan saran kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan ulang menggelar kegiatan tersebut. Ia meminta agar membuka pikiran, situasi tidak memungkinkan, bukan ia menghalangi Formula E, itu hak gubernur, tetapi ia meminta rasional. Sebelumnya, Edi Marsudi dan juga Partai Solidaritas Indonesia juga mempertanyakan terkait Formula E.